Aku bisa didengar nggak? Jamnya udah jam 15.05. Kita bisa mulai kelas hari ini ya. Sebelum kita mulai, kenalin nama kakak Harisa Fadil, biasa dipanggil Fadil, alumni KSN tahun 2021. Nah, sekarang kita akan membahas materi tentang geologi struktur. Salah satu bagian dari materi geologi. Sebelum mulai, kita bisa berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Kita mulai kelas hari ini dengan materi geologi struktur. Screen-nya bisa kelihatan nggak? Bisa, Kak. Oh, oke. Nah, kita mulai materi hari ini. Materi hari ini kita akan membahas tentang geologi struktur. Ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas di materi kali ini. Yang pertama yaitu analisis geologi struktur, yang kedua adalah kekar, yang ketiga sesar, dan yang keempat lipatan. Kita langsung masuk ke materinya. Untuk pengertiannya sendiri, geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi beserta isinya. Sedangkan struktur adalah sesuatu yang bersifat sistematis atau memiliki pola tertentu. Jadi, geologi struktur adalah bagian dari ilmu geologi yang mempelajari sistematika dan pola-pola yang terbentuk di bumi akibat dari adanya satu gaya yang menyebabkan deformasi. Gaya-gayanya ini berasal dari gaya endogen atau gaya yang berasal dari dalam bumi. Gaya terbagi atas 2. Yang pertama itu gaya endogen. Yang kedua eksogen. Endogen, yang kedua eksogen. Nah, endogen sendiri adalah gaya yang berasal dari dalam bumi, atau sumber gayanya sendiri adalah aktivitas dari dalam bumi. Sedangkan eksogen, gayanya itu berasal dari luar bumi, misalnya hantaman meteor atau gaya gesek dengan atmosfer. Nah, itu beda antara gaya endogen dan gaya eksogen. Untuk pokok bahasan yang pertama, kita akan membahas tentang analisis geologi struktur. Mendengar kata analisis, kita pasti memikirkan kalau analisis itu kita harus memikirkan sebab, akibat, dan hubungan dari geologi struktur ini. Kita akan menghubungkan bagaimana gaya-gayanya, lalu sifat-sifatnya, dan juga hasil dari geologi struktur ini sendiri. Nah, dalam menganalisis geologi struktur, kita bisa memulainya dengan mengetahui sistem stres triaksial yang dikemukakan oleh Anderson. Sistem stres triaksial ini biasa dikenal dengan hukum Anderson. Nah, pada sistem stres triaksial menyatakan kalau dalam proses geologi struktur ada tiga macam gaya yang mempengaruhi geologi struktur sendiri. Yang pertama yaitu gaya yang pertama yang disebut dengan gaya utama, yang mana gayanya itu datang dari sudut lancip. Apabila kita bentuk sebuah sudut di sini, akan terdapat 2 sudut. Terdapat 4 sudut. Yang pertama sudut tumpul atau besarnya lebih dari 90 derajat. Ada 2 sudut tumpul, lalu sudut lancip. Nah, gaya yang mengarah ke sudut lancip ini disebut dengan gaya utama. Sedangkan gaya penjaga adalah gaya yang berasal dari luar. Dari luar, apabila misalkan kita lihat dari atas,
sudutnya seperti ini. Nah, gayanya itu berasal dari bagian atas. Dari sini. Gaya penjaga ini disebut juga dengan gaya pengontrol. Jadi, gaya ini berfungsi untuk menjaga struktur geologinya agar terbentuk secara terstruktur atau terbentuk secara rapi dan tidak terpisah-pisah atau kemana-mana pembentukannya. Itulah yang disebut dengan gaya penjaga. Nah, kalau gaya rilis adalah gaya yang berasal dari sudut tumpul. Tadi kan terdapat 4 sudut. Nah, gaya yang berasal dari sudut tumpul ini disebut dengan gaya rilis. Gaya rilis nanti juga bisa menghasilkan salah satu geologi struktur yang disebut dengan kekar rilis. Itu untuk sistem stres triaksial. Oh ya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung open mic aja ya. Nah, untuk sistem triaksial cukup kita pahami 3 gaya yang mempengaruhi proses geologi struktur sendiri. Yaitu gaya utama, gaya penjaga, lalu gaya rilis. Nah, kita lanjut ke waktu terbentuknya geologi struktur. Waktu terbentuknya geologi struktur itu terbagi atas 2 jenis. Yang pertama yaitu struktur primer signetik dan juga struktur sekunder epigenetik. Struktur primer disebut juga dengan signetik, yang artinya struktur primer terbentuk sebelum atau saat perlapisan mengalami litifikasi. Nah, contoh dari struktur primer ini adalah convolute lamination, phloem, dan load cast. Oh ya, litifikasi ini adalah proses pembentukan batuan atau pembatuan. Pembatuan. Nah, untuk jenis geologi struktur yang kedua yaitu adalah struktur sekunder atau epigenetik. Nah, struktur epigenetik ini terbentuk setelah perlapisan mengalami litifikasi. Jadi, dalam siklus geologi atau siklus batuan terdapat beberapa macam proses. Salah satu prosesnya yaitu litifikasi yang terdapat dalam proses sedimentasi. Nah, di litifikasi ini batu-batu sedimen itu akan mengalami proses pembatuan sehingga menjadi batu yang awalnya dari dibentuk butiran-butiran sedimen lalu terbentuk menjadi batu. Nah, maksud dari struktur primer ini adalah ketika sebuah sedimen akan mengalami proses litifikasi atau ingin menjadi sebuah batu, ketika itu terbentuklah sebuah struktur, namun belum menjadi batu yang maksimal. Sedangkan ketika terdapat struktur sekunder, itu batu sedimennya sudah menjadi batu yang sempurna. Ketika sudah menjadi batu yang sempurna, lalu terjadilah proses geologi yang mengakibatkan terbentuknya geologi strukturnya. Jadi terdapat litifikasi dulu, baru terdapat proses geologi yang mengakibatkan terbentuknya geologi struktur. Itu perbedaan antara struktur primer dan struktur sekunder. Di mana bisa kita bilang kalau struktur primer ini adalah proses sebelum atau pre-litifikasi atau di saat litifikasi. Sedangkan struktur sekunder adalah post-litifikasi atau sesudah litifikasi. Nah, selanjutnya ada 2 gaya yang mempengaruhi proses geologi struktur. Yang pertama adalah stress, yang kedua adalah strain. Perbedaan antara kedua gaya ini adalah stres adalah tekanan yang terjadi akibat adanya gaya yang menekan persatuan luas. Maksudnya, stres itu kalau diibaratkan dalam pergerakan lempeng itu disebut dengan konvergen. Tapi kalau di geologi struktur kita sebut dengan stres. Misalkan terdapat 2 gaya, gaya ini saling mendekat. Jadi menekan satu bidang. Nah, misalkan dari A, dia arah gayanya itu ke arah B, ke arah bidangnya. B. Sedangkan yang di C itu arah gayanya juga ke arah B. Jadi mereka kayak menekan suatu bidang. Diibaratkan kayak orang yang tertekan itu akan jika ditekan terus-menerus dia akan mengalami stres. Nah, begitulah juga dengan proses struktur geologi yang disebut dengan stres atau tekanan yang terjadi pada suatu bidang.
Berbeda dengan strain ini arah gayanya itu saling menjauh. Disebut dengan regangan. Misalkan dari arah B atau dari arah bidang, itu arahnya menjauhi arah B. Misalkan ini A, ini C. Jadi berbanding terbalik antara stress dan juga strain. Kalau stress itu akan saling mendekat atau menekan sebuah bidang, sedangkan strain itu akan menjauhi sebuah bidang atau meregang dari sebuah bidang. Itu untuk stress dan strain. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau cukup paham? Cukup, Kak. Oke, kita lanjut ke ketahanan strukturnya. Nah, kalau ini gayanya, gaya yang ada, nah gaya ini tentu akan mengenai sebuah bidang. Nah, ketika bidang itu dikenai gaya, maka akan terdapat beberapa macam bentukan struktur tergantung berdasarkan ketahanan strukturnya. Apabila ketahanan strukturnya itu bersifat liat atau ductile, ibaratnya kayak sebuah plastisin atau plastis. Nah, apabila dia terkena gaya, dia akan apabila suatu struktur yang liat atau ductile ini terbentuk akibat adanya proses gaya yang perlahan atau akibat lainnya adalah karena batuan tersebut bersifat lunak. Nah, apabila gaya tadi mengenai bahan yang bersifat ductile, itu akan terdapat beberapa proses. Misalkan, jika stres itu mengenai bahan yang bersifat liat, misalkan stres gayanya itu saling mendekat, biasanya akan terbentuk sebuah lipatan yang awalnya itu kayak gini, datar. Nah, karena dia bersifat lunak atau liat kayak plastisin, nah apabila gayanya itu saling mendekat, dia itu tidak patah, tapi dia akan menjadi sebuah lipatan, akan membumbung tinggi atau justru ke bawah, tergantung kemana arah gaya yang lebih kuat. Nah, kalau yang arahnya ke atas itu disebut dengan lipatan anticline, dan yang ke bawah disebut dengan syncline. Nah, apabila strain itu mengenai bahan yang bersifat liat, strain itu tadi kan itu dia saling menjauh. Karena dia saling menjauh, bahannya akan menjadi lebih saling memanjang atau lebih panjang dari awalnya. Awalnya kita anggap ini 10 meter, karena terdapat gaya strain, dia akan menjadi lebih panjang dan lebih tipis. Karena volume banyak itu tetap, tapi karena harus memiliki panjang yang lebih, maka dia akan menjadi lebih tipis. Dari 10 kita bisa, apabila terkena strain di bahan yang bersifat liat, itu bisa jadi mencapai 15 meter. Atau bahkan bisa lebih, tergantung seberapa besar kelihatan dari sebuah bahan. Selanjutnya itu bahan yang bersifat rapuh atau brittle. Nah, berbeda dengan yang liat tadi, kalau liat dia tidak akan terpisah-pisah. Dia akan tetap menjadi sebuah menyatu, tapi kalau rapuh, dia akan menjadi beberapa bagian atau terbagi-bagi. Misalkan saja, kalau dia itu bersifat rapuh ini terkena stres, dia gayanya itu kan saling mendekat atau menuju satu titik yang sama. Nah, karena itu dia akan patah. Tapi karena bahannya yang bersifat rapuh tadi, dia akan patah. Ibarat kayak gini patahnya. Nah, karena dia itu bersifat rapuh atau brittle, volumenya itu akan tetap, tidak berubah, dan juga bentuknya juga akan tetap. Karena itu dia akan mencari ruang yang kosong. Nah, di bawah kan tidak ada bagian ruang yang kosong, karena di bagian bawah itu juga terdapat batu-batuan. Sehingga dia akan patah dan bagiannya ini akan naik ke atas. Nah, akan naik ke atas karena itu tadi sifatnya rapuh
dan juga bersifat keras. Karena itu dia akan naik ke atas karena di bagian atasnya tidak ada tekanan lagi dan juga ada bagian rongga yang kosong. Sehingga dia akan mencari rongga yang kosong untuk bisa mencari kedudukan yang pas untuk dia. Nah, apabila terjadi hal yang kayak gini, ini disebut dengan, ada yang tahu apa namanya? Sesar. Ada yang tahu sesar apa namanya? Sesar naik. Karena hanging wall-nya itu naik. Nah, untuk lebih paham mengenai sesar, kita juga ada pokok bahasan tentang sesar sendiri. Sesar naik. Nah, kalau gayanya itu yang awalnya normal, terdapat gaya yang ada di sini. Terdapat gaya. Kalau yang kayak gini namanya apa? Masih ingat? Namanya apa? Namanya tadi strain. Jadi dia saling menjauh. Nah, karena sifatnya itu sangat keras dan juga rapuh, kalau terkena gaya strain, dia akan terdapat rongga di tengah-tengahnya atau di bagian yang mengalami patahan tadi. Nah, karena terdapat rongga, yang bagian hanging wall yang ini disebut hanging wall, dia akan turun ke bawah karena di sini ada rongga. Nah, dia turun ke bawah karena ada rongga. Nah, karena dia turun, dia jadi bentukannya kayak gini. Ini foot wall. Foot wall ini dia akan selalu tetap, yang berubah-ubah disebut dengan hanging wall. Nah, dia akan jadi kayak gini. Yang awalnya kayak datar, setelah terjadi proses strain, dia akan terdapat rongga. Nah, karena ada gravitasi, dia akan jatuh ke bawah untuk menutupi rongga yang tadi. Nah, ini disebut dengan sesar turun atau normal. Nah, itu untuk ketahanan struktur batuan yang tadi. Sampai di sini cukup paham? Nah, kita lanjut ke bagian initial state versus deformation. Apa itu initial state? Initial state adalah kondisi awal dari suatu perlapisan ketika belum terkena gaya. Initial state ini ibaratkan kayak orang yang masih lugu, masih polos, belum terkontaminasi oleh kayak sifat-sifat tertentu, jadi dia masih polos. Nah, yang menjadi pengaruh dia terhadap batuan atau sifatnya itu nanti dipengaruhi oleh gaya yang tadi, yaitu gaya tegangan atau stres dan gaya regangan atau strain. Ketika suatu bahan yang bersifat liar atau ductile ini terkena gaya, dia akan menjadi sebuah deformasi yang disebut dengan deformasi homogen. Karena tadi sifatnya itu ductile. Karena bersifat ductile, ketika dia terkena tegangan ataupun strain, dia tidak akan terpisah-pisah, melainkan dia itu akan memanjang atau justru menjadi lipatan atau memendek. Berbeda dengan bahan yang bersifat brittle atau rapuh, ketika dia terkena gaya, dia akan menjadi beberapa bagian. Dia akan terpotong-potong. Apabila terkena gaya yang tadi yang stres atau saling mendekat, dia akan menjadi sesar naik. Sedangkan apabila dia mengalami regangan, dia akan menjadi sesar turun. Itu untuk deformasi homogen dan juga heterogen. Nah, cara mudah menghafalnya itu deformasi heterogen apabila sebuah bahan itu tidak menjadi beberapa bagian atau tetap menjadi satu ketika terkena gaya. Sedangkan deformasi heterogen, dia akan menjadi beberapa bagian setelah terkena gaya. Itu untuk initial state versus deformation. Nah, selain itu, jenis-jenis deformasi sendiri ada 4 bagian.
Nah, biar lebih mudah, kita bisa melihat balon udara, 4 balon udara yang ada di sini. Jenis deformasi yang pertama adalah dilatasi. Dilatasi artinya adalah perubahan volume dari sebuah bahan apabila sudah terkena deformasi. Misalkan sebuah batuan yang awalnya volumenya itu 10 meter kubik, setelah terkena proses deformasi, deformasi strain, dia akan berubah volumenya menjadi bisa jadi 11 atau bahkan lebih dari itu, atau bahkan menjadi lebih kecil apabila dia terkena stres. Jadi strain akan mengakibatkan bahan volumenya itu bertambah. Strain, dia itu akan bertambah, sedangkan stres dia bahannya akan berkurang. Itu untuk volumenya. Strain itu bertambah, sedangkan stres berkurang. Nah, lanjut ke dilatasi. Ke translasi. Translasi adalah perubahan posisi suatu batuan atau satu benda. Misalkan awalnya itu dia berada di titik A, setelah terjadi deformasi, dia akan berpindah ke posisi B. Nah, berbeda dengan rotasi, dia tidak berpindah posisi, tapi arahnya itu berpindah. Misalkan kayak yang awalnya itu tanda panahnya ke arah sini, setelah terkena deformasi, tanda panahnya akan berubah ke arah sini. Nah, itu untuk rotasi. Jadi kalau translasi itu posisinya berubah, sedangkan rotasi itu arahnya yang berubah atau orientasi. Orientasi ini maksudnya adalah arah mata anginnya. Nah, yang keempat atau yang terakhir dari jenis deformasi adalah perubahan bentuk. Kenapa bentuknya bisa berubah? Karena dia akan mengalami proses yang namanya deformasi. Di mana deformasi ini kan ketika suatu bahan diberi gaya. Nah, ketika diberi gaya, tentu dia akan cenderung akan mempertahankan posisinya. Namun, kalau dua buah bahan yang berbeda massa jenis atau kekuatannya ditumbukkan kayak gini, apabila dia ditumbukkan, nanti yang lunak atau yang lebih lunak, dia akan cenderung bentuknya itu akan berubah. Atau misalkan saja kayak orang habis dipukul, dia akan menjadi benjol tangan atau daerah yang dipukulnya. Sebagai contoh misalkan kayak gini, ini tebing yang biasa. Nah, apabila terjadi gaya stres berarti dia ke sini. Nah, dia akan berubah bentuk. Yang satu arah stresnya ke sini, yang satu ke sini. Nah, nanti dia akan berubah bentuk, yang mana yang ini akan tambah ke sini, yang ini juga akan tambah ke sini. Jadi kalau digambarkan kayak yang awalnya itu lurus, nah setelah terdapat gaya stres, dia akan dibentuk kayak huruf Z yang menghadap ke atas. Kayak gini. Nah, kebayangkan gimana distorsi, lalu rotasi, translasi, dan dilatasi. Cara mudah mengingatnya itu ada DTRD. DTRD. Jadi ada 2D. Yang pertama dilatasi. Dilatasi itu perubahan volume. Lalu translasi itu perubahan posisi. Rotasi adalah perubahan orientasi atau perubahan arah. Dan distorsi adalah perubahan bentuk. Itu 4 jenis deformasi. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke bagian selanjutnya.
Nah, tadi kan kita bisa ingat ada dua gaya. Yang pertama itu stres, yang kedua strain. Nah, gaya-gaya ini akan menghasilkan bentukan atau tipe-tipe struktur geologi. Kalau dia mengalami proses stres, jadi dia akan saling menekan, maka jenis atau tipe struktur geologinya disebut dengan kompresional atau struktur geologi kompresional. Sedangkan kalau dia terjadi strain, dia akan saling menjauh atau meregang. Nah, gayanya atau tipe struktur geologinya disebut dengan ekstensional. Jadi ada kompresional, kompres, berarti dia akan saling mendekat. Sedangkan ekstensional atau extens, dia akan saling menjauh atau meregang. Itu untuk tipe struktur geologi berdasarkan gayanya. Nah, itu untuk analisa struktur geologi, analisa geologi struktur. Jadi ada sistem gaya, lalu ada macam-macam struktur geologi berdasarkan waktu terbentuknya, ada struktur primer dan struktur sekunder, lalu ada stres dan strain. Nah, stres dan strain akan mempengaruhi bentukan geologi struktur dan juga ada jenis-jenis bahannya serta jenis-jenis atau jenis-jenis bentukannya yang awalnya normal lalu terjadi proses deformasi akan mengalami beberapa tipe deformasi. Itu untuk pengantar dari geologi struktur. Nah, kita masuk ke bagian struktur geologi. Yang pertama itu kekar atau join. Kekar atau join itu adalah, ada yang tahu pengertiannya? Nah, kekar yang dimaksud di sini adalah struktur geologi yang diakibatkan oleh adanya tekanan dari dalam tubuh batuan itu sendiri. Jadi asal gayanya itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Ibaratkan kayak orang sedang overthinking, itu sumber pikirannya itu dari diri dia sendiri, bukan dari orang lain. Sehingga bentukan kekarnya itu dipengaruhi oleh besaran gaya yang ada pada dirinya itu sendiri. Selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis dari kekar ini sendiri. Yang pertama itu non-sistematik. Non-sistematik itu contohnya adalah synarsis crack dan mud crack. Maksud dari non-systematic joint sendiri adalah kekar yang bentuknya itu tidak teratur. Tidak teratur. Nah, sedangkan yang sistematik itu dia teratur bentukannya. Teratur. Kalau kita lihat yang synarsis crack sama mud crack itu bentukannya kayak absurd gitu. Jadi nggak ada pola yang pasti kalau kita lihat. Sedangkan columnar joint itu contoh dari yang sistematik. Nah, kalau kita lihat dari bagian atas, dia itu kayak kolumnar atau kayak segi enam. Nah, kayak sarang lebah. Dia itu bentukannya teratur. Nah, kayak gini. Lebih teratur, maka disebut dengan systematic joint. Itu beda antara jenis yang pertama, non-sistematik dan sistematik. Nah, untuk yang external joint, kalau internal stress joint itu asal gayanya itu dari dia sendiri, bukan dari luar. Sedangkan kalau external stress joint itu gayanya berasal dari luar, dari ibaratnya kayak dari orang lain. Nah, karena gayanya dari orang lain itu akan mempengaruhi beberapa macam stres atau beberapa macam joint sendiri atau kekar sendiri. Yang pertama ada horizontal struktur. Nah, struktur joint yang ini itu arahnya itu secara horizontal. Jadi kayak menumpuk-numpuk dari bawah ke atas, dia menumpuk. Itu yang disebut dengan horizontal. Contoh
Contohnya itu adalah sitting joint atau kekar lembaran. Kekar lembaran ini merupakan struktur lembaran akibat adanya pelepasan beban di atasnya. Misalkan kayak dia itu awalnya kayak gini, ditekan oleh sebuah gaya atau sebuah benda di atasnya. Nah, ketika bendanya itu gaya tekanannya itu hilang, dia akan cenderung menambah volumenya ke atas. Diibaratkan kayak kita itu lagi menekan sebuah pakaian yang ditumpuk kayak gini. Nah, kan dia akan cenderung menipis ke bawah. Dia akan cenderung menipis ke bawah. Nah, ketika gayanya ini kita hilangkan, dia akan naik lagi ke atas. Akan naik ke atas. Nah, karena dia kehilangan gaya tekanan tadi, dia akan cenderung volumenya akan bertambah. Untuk menambah volumenya tadi, dia kan jumlah materialnya itu tetap sama. Namun dia ingin material yang ingin volume yang lebih besar, maka dia akan berbentuk kayak lembaran-lembaran gini, di mana terdapat rongga-rongga yang ada di bawah kekar ini. Itulah yang disebut dengan kekar lembaran. Nah, untuk external stress yang kedua adalah vertical struktur. Nah, struktur vertikal ini kayak dia dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, vertikal. Kalau horizontal kan ke samping, kalau dia ke atas atau ke bawah. Contoh untuk vertical struktur ini adalah shear joint atau kekar gerus. Kekar gerus merupakan struktur pada batuan semi duktil, berpasangan, bidang gelincirnya rata dan tidak memiliki celah dan dapat terbentuk pelapukan kayak bawang gitu, kayak kulit bawang yang terkelupas. Yaitu berbentuk vertikal, jadi dari atas ke bawah. Nah, kayak gini polanya. Nah, di sini dia dipengaruhi oleh dua buah gaya. Gaya yang dari samping dan juga dari arah atas. Itu untuk shear joint atau kekar garus. Nah, selanjutnya adalah vertikal struktur yang kedua, itu adalah kekar ekstensi dan kekar rilis. Atau disebut juga dengan kekar tarik. Kekar tarik dan kekar rilis. Kedua jenis kekar ini merupakan struktur pada batuan brittle. Jadi sifatnya itu rapuh dan keras. Lalu ada bidang gelincir yang kasar dan memiliki celah. Kekar rilis terjadi akibat hilangnya gaya utama pada kekar tarik. Jadi hilangnya gaya kayak kekar yang tadi, yang kekar lembaran, gayanya hilang. Karena gayanya hilang, dia akan membentuk kekar rilis. Bedanya kalau di kekar rilis, itu bahannya itu bersifat brittle. Sedangkan yang tadi, yang kekar lembaran, itu bahannya itu cenderung bersifat ductile atau plastis. Nah, selanjutnya itu sigmoidal joint atau kekar sigmoidal. Kekar sigmoidal ini adalah struktur pada batuan yang bersifat brittle, kemudian dikenakan gaya yang berlawanan secara perlahan. Nah, kan batuannya itu tadi bersifat rapuh atau keras. Apabila diberi gaya secara perlahan, dia gayanya perlahan namun berlawanan. Misalkan berlawanan di sini maksudnya itu dari atas ke bawah, dari sini ke sini, atau dari sini ke sini. Jadi arahnya itu kayak saling bertabrakan gitu. Nah, karena gayanya saling bertabrakan, nanti akan terdapat celah di sininya. Nah, celah-celah inilah yang disebut dengan kekar dari kekar sigmoidal atau sigmoidal joint. Nah, beda kekar rilis atau kekar tarik dengan kekar sigmoidal dapat kita lihat dari pola rongga-rongganya. Di mana kalau kekar tarik dan kekar rilis itu polanya kayak gini. Sedangkan yang sigmoidal
itu polanya kayak gini, kayak huruf Z, zigzag. Karena yang tadi arahnya itu arah gayanya berlawanan. Nah, itu untuk join atau kekar. Jadi untuk jenis-jenis kekar yang lain itu juga ada beberapa macam jenis kekar lagi. Kayak kekar tektonik. Kekar tektonik ini adalah kekar yang terjadi akibat adanya gaya tektonik. Jadi kayak rongga-rongga. Jadi cara mudah mengenali sebuah kekar itu apabila terdapat rongga-rongga yang ada di sebuah tanah. Tapi tidak semua rongga-rongga yang ada di tanah itu disebut kekar. Kayak kayak di sawah kan apabila sawahnya kering itu kan ada rongga-rongganya. Nah, itu bisa kita sebut dengan kekar atau enggak? Ayo, ada yang tahu? Kayak sawah-sawah yang lagi kering itu bisa disebut dengan kekar atau enggak? Mirip enggak dengan yang mood crack ini? Atau berbeda? Jadi jawabannya, ayo bisa dianalisis dari gaya-gaya yang tadi. Bisa disebut kekar atau enggak? Dari stress dan strain atau eksternal dan internal stress atau gaya yang berasal dari dalam dan dari luar. Nah, jadi jawabannya itu bisa. Karena itu arah sumber gayanya itu berasal dari dalam batuan atau tanahnya itu sendiri. Jadi ketika tanah itu yang awalnya banyak terdapat air, lalu mengering, airnya itu menguap. Nah, karena dia menguap, dia cenderung akan partikel-partikel tanahnya itu akan cenderung renggang hubungannya. Jadi karena hubungannya itu renggang, dia akan membentuk sebuah pola atau sebuah rongga-rongga di antara masing-masing batuannya. Jadi bisa dilihat kayak gini. Sawah yang lagi kering itu biasanya kayak gini pola-polanya. Tapi polanya itu tidak teratur, maka disebut dengan kekar non sistematik. Itu untuk kekar. Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Itu sesar atau patahan. Sebelumnya udah ada yang tahu nggak pengertian dari sesar atau patahan atau fault sendiri? Ada yang tahu? Nah, kalau tidak tahu, pengertiannya itu adalah ini. Pengertian dari sesar sendiri adalah kekar yang sudah mengalami pergeseran pada bidangnya. Jurus dan kemiringan dapat diukur. Nah, dari kekar dari sesar ini terdapat yang namanya jurus dan kemiringan. Jurus itu disebut juga dengan, ada yang tahu apa namanya? Ayo, ada yang tahu? Biasanya sering muncul di soal-soal hitungan geologi. Namanya adalah strike. Strike. Nah, temannya atau kemiringan disebut dengan dip. Jadi ada dua jenis bidang atau dua jenis pola yang kita bisa lihat di sesar. Yang pertama adalah jurus dan juga yang kedua adalah kemiringan atau dip. Kemiringan. Jadi kayak ada kayak gini.
A, lalu ini A, dan ini arahnya ke sini B. Nah, di sini ada yang bisa nentuin nggak yang mana yang strike dan yang mana yang dip? Ayo, ada yang tahu? Kalau yang tahu biasanya itu bisa lolos ke nasional. Ayo, ada yang tahu? Nah, di sini yang disebut dengan jurus atau strike itu adalah yang B. Selanjutnya, yang dip itu yang A. Nah, dip dan strike ini selalu tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Nah, kalau strike ini bisa biasanya kita tentukan dengan patokan arah utara. Jadi di penulisan peta geologi biasanya kayak gini, ada N. Nah, kalau di peta geologi ini, kalau dengan kompas azimut, biasanya dengan penulisannya kayak N, titik, derajat, east atau timur. N ini arah utara, arah patokannya. Lalu ada east, kemana arah kita berputar. Misalkan kayak gini. Nah, ini arah utara, ini arah timur. Nah, kalau misalkan jurusnya itu menghadap ke sini, sedangkan besaran ini adalah 45 derajat. 45. Nah, berarti kita bisa menulis di peta geologinya itu adalah N 45 derajat east. Nah, untuk dipnya itu sendiri biasanya itu selalu tegak lurus dengan arah strike-nya. Berarti arah dipnya itu ke arah sini. Nah, misalkan arah kemiringannya itu 30 derajat, berarti ditulis dengan miring lalu 30 derajat. Berarti arah strike-nya itu 45 derajat dari arah utara ke arah timur ke sini. Nah, untuk dip-nya itu besarannya itu yang ini. Besar sudut antara bidang horizontal dengan arah kemiringannya. Jadi kalau digambarkan kayak ini. Nah, ini yang disebut dengan dip atau besaran dipnya. Yang dipnya yang ini. Nah, besaran sudut dipnya itu yang ini. Yang sudut ini alfa. Untuk dip dan strike sendiri bisa dipahami. Nah, coba bikin peta geologi yang kayak gini. Nah, ini mata angin. Lalu arah jurusnya itu ke sini. Jurus. Ini besarannya 135. Nah, besaran dipnya itu besaran dipnya 21 derajat. Nah, ada yang tahu penulisannya kayak apa? Bisa tulis di kolom chat aja. Penulisannya gimana? Kalau yang kayak gini. Kalau di kasus gambar yang ini. Nah, di kasus gambar yang ini, coba tuliskan kayak gimana penulisan peta geologinya. Yuk, 1 menit dari sekarang. Silakan ditulis di kolom chat bagi yang tahu. Ayo, ada yang tahu?
Nah, penulisannya itu kalau masih belum tahu caranya, N itu arah patokan kita, N, lalu titik derajat arah jurusnya. Berarti ke sini 135 derajat. Nah, kita menarik garisnya itu ke arah azimut. Berarti arahnya itu ke arah timur, searah jarum jam. Berarti untuk di sini kita tulis east. Jadi dari arah utara kita putar ke arah timur. Kita putar ke arah timur, ke sini putarannya sebesar 135 derajat. 135 derajat. Nah, untuk kemiringannya berarti di sini kemiringannya atau dipnya itu kita lihat tadi ada 21 derajat. Berarti 21 derajat. Nah, kira-kira kayak gini penulisannya. N patokan utama bergerak sebesar 135 derajat ke arah timur atau ke arah east. Nah, di mana dipnya itu sebesar 21 derajat. Nah, di sini biasanya sering muncul soal-soal hitungan geologi. Kita bisa menentukan besar dip atau besar ketebalan lapisannya atau jarak satu tempat di sebuah lereng. Nah, di sini biasanya kita gunakan hitungan matematika trigonometri. Sifat-sifat trigonometri itu beberapa bisa dipahami di materi kelas MTK peminatan kelas 10. Atau matematika wajib atau peminatannya? Oh ya, matematika wajib di kelas 10. Biasanya itu di semester 2. Untuk jurusan IPA. Nah, kita lanjut. Untuk sebagai indikator atau sebagai tanda kalau sebuah daerah itu ada sesar, itu biasanya ada 4 ciri-ciri berdasarkan kemudahan pengamatannya. Nah, yang pertama yang paling mudah kita ketahui kalau di suatu tempat ada sesarnya, itu ada namanya offset stratigraphy atau pergeseran lapisannya. Jadi misalkan kita ngelihat dari atas kayak gini, awalnya lapisannya itu kayak datar gitu. Tapi ketika kita lihat misalkan di suatu malam terdapat sebuah pergerakan lempeng atau tektonik, dia akan terdapat gaya stress atau strain lah. Strain. Jadi dia kayak gini jadinya. Nah, kan berubah bentukan dari atasnya. Yang awalnya itu rata, setelah ada gaya strain, dia akan turun ke bawah. Yang disebut dengan sesar normal. Selanjutnya, yang indikator yang kedua adalah drag fault atau tarikan akibat adanya blok aktif dan pasif. Nah, karena karena adanya blok aktif dan pasif ini bisa kita pahami atau bisa kita lihat bahwa di suatu daerah terdapat sebuah sebuah sesar atau patahan. Selanjutnya adalah morfologi bidang sesar atau fault curve. Nah, untuk gambarnya sendiri itu kayak gini. Biar lebih kebayang, jadi gambarnya kayak nah, kalau di dunia nyata atau di asli di lapangan itu bentukannya kayak gini. Nah, kayak gini. Yang ini, yang warna abu-abu ini, itu disebut dengan fault scarp. Nah, kalau kita lihat di sini, itu kekarnya itu adalah, sesarnya itu adalah sesar turun. Jadi yang awalnya dindingnya itu, dia normal datar di sini, karena ada gaya strain, dia akan turun ke bawah. Nah, disebut dengan kekar normal. Selanjutnya, di antara keempat ini yang agak sulit kita amati adalah offset paleontologi. Sampai pada 2 balok yang berdekatan. Nah, paleontologi biasanya dipelajari di geologi sejarah. Di paleontologi ini kita bisa melihat perlapisan dari batuan atau tanah. Biar lebih kebayang, kita lihat ini gambarnya.
Nah, kayak gini. Yang awalnya itu berlapis-lapis kayak gini, karena adanya sesar, bisa jadi dia bidangnya itu bagian yang ini naik ke atas, bagian ini naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, atau justru turun ke bawah. Ada batasan di sini atau patahan di sini, lalu dia akan naik atau turun. Itu tergantung gaya yang diberikan. Nah, itu yang disebut dengan offside paleontologi. Selanjutnya itu adalah unsur-unsur sesar. Sesar ini memiliki beberapa bagian. Nah, yang pertama yaitu hanging wall. Hanging wall adalah bagian dari sesar yang bergerak. Nah, kalau kayak gini, yang hanging wall pasangannya itu footwall. Footwall itu ibarat kayak kaki kita. Kaki itu akan selalu menapak ke bawah. Nah, karena itu footwall ini adalah sebuah bidang yang tidak bergerak. Dia akan selalu menapak ke bagian dalam bumi. Kalau kita teruskan garis atau bidang sesarnya, dia akan yang paling besar itu namanya disebut dengan footwall. Nah, ini akan cenderung kecil. Nah, ini hanging wall, lalu ini footwall. Itu untuk sesar turun. Kalau sesar naik kayak gini. Nah, yang hanging wall tetap yang ini, yang naik, yang bergerak, dan footwall yang ini, yang tetap. Nah, itu untuk sesar naik atau sesar turun. Nah, kalau di sesar geser, kan dia bergeser atau transform. Jadi nggak ada yang naik, nggak ada yang turun. Nah, footwall itu adalah tempat kita berpijak atau patokan kita. Misalkan kita berpijak di sini. Nah, berarti yang footwall adalah yang ini. Sedangkan yang hanging wall yang ini. Misalkan kalau kita berpijak di sini, di daerah yang H ini, maka footwall-nya itu yang di H, sedangkan yang hanging wall itu yang di B. Jadi berbanding terbalik. Nah, kalau sesar transform atau sesar geser, itu footwall-nya adalah tempat kita berpijak. Nah, hanging wall adalah tempat kita melihat. Kita melihat ke arah sini. Berarti yang di sini adalah yang hanging wall-nya, dan footwall adalah yang tempat kita berpijak. Lalu ada strike of fault atau jurus sesar. Yang tadi strike, lalu dip, dip itu kemiringan sesar. Lalu ada head, fault line, net slip, strike slip, dip slip, dan striation of fault. Nah, untuk bagian-bagiannya ada digambar di bawah ini. Bentar. Nanti bagiannya ditambahin di PT kayak gini. Nah, yang bagian A itu, yang A yang ini disebut dengan mid net slip atau daerah yang garis yang menghubungkan antara puncak hanging wall dengan footwall-nya. Nah, yang ini berarti yang garis merah itu net slip. Jadi ibarat kayak kita main raket, itu puncak bagian atas yang menghubungkan antara satu tonggak dengan tonggak lain itu disebut dengan net. Sama kayak di sesar. Kalau bagian puncak dengan puncak footwall dengan hanging wall dihubungkan, maka disebut dengan net slip. Kalau deep slip sama kayak deep tadi, berarti yang B yang ini, deep itu kan menjurus ke arah bawah atau ke arah kemiringan lerengnya. Nah itu yang disebut dengan deep slip. Lalu strike slip yang ke arah strike. Lalu vertical throw, berarti sumbu yang menghubungkan bagian bawah hanging wall atau kaki hanging wall dengan puncak hanging wall-nya, atau juga bisa menghubungkan antara kaki footwall dengan puncak footwall-nya. Lalu ada horizontal throw. Kalau horizontal berarti dia miring, berarti dia sejajar. Sedangkan vertikal, dia itu vertikal ke atas atau ke bawah.
Selanjutnya ada Have stratigraphy, di mana have stratigraphy itu menghubungkan antara titik di sebuah kayak di segitiga. Bentar. Nah, kalau di segitiga kan ada segitiga siku-siku. Nah, titik yang menghubungkan di daerah sini dengan daerah sini, garis yang menghubungkan titik ini dengan titik ini. Nah, ini yang disebut dengan have tadi. Have. Tapi yang sering muncul di soal itu biasanya untuk dasar-dasar kita menjawab soal adalah hanging wall dan foot wall, lalu strike dan juga deep. Itu yang harus dipahami lebih lanjut. Yang lain juga harus dipahami, tapi boleh untuk dikesampingkan terlebih dahulu karena sejauh ini lumayan jarang muncul di soal-soal. Yang sering muncul ada 4 bagian ini: hanging wall, foot wall, strike, lalu ada deep. Itu untuk unsur-unsur sesar. Nah, selanjutnya jenis-jenis sesar. Yang pertama ada sesar naik atau threshold. Sesar naik atau threshold. Sesar naik ini juga biasa disebut dengan sesar anjak. Nah, sesar anjak itu terbagi 2. Kalau dia naiknya itu kayak gini, misalkan dia naik kan kayak gini. Nah, besaran sudut yang di sini itu kurang dari 45. Kalau dia kurang dari 45, sudut kurang dari 45, itu disebut dengan ada yang tahu namanya? Ya, masih threshold. Namanya itu kurang dari 45. Tunggu, kurang dari 45. 45. Itu threshold. Sedangkan kalau lebih dari 45, itu lebih dari 45. Maaf, tulisannya jelek. Nah, lebih dari 45 namanya adalah, ada yang tahu namanya? Namanya itu reverse fault. Reverse tulisannya. Nah, kayak gini, reverse. Itu untuk sesar naik. Jadi sesar naik itu apabila bagian sudutnya itu lebih dari 45 derajat, itu disebut dengan reverse. Kalau kurang dari 45 derajat, itu disebut dengan threshold. Hati-hati untuk yang kedua ini, biasanya pembuat soal itu cenderung suka membuat soal yang kembar-kembar. Kayak thrust dan reverse ini. Kalau thrust itu berarti kurang dari 45, kalau reverse itu lebih dari 45. Nah, selanjutnya itu ada sesar turun. Sesar turun kalau hanging wall-nya itu turun. Yang tadi hanging wall itu turun. HW. Sedangkan ini foot wall. Nah, ini disebut dengan sesar turun. Lalu ada sesar geser. Sesar geser itu terdapat 2 macam. Ada yang sudah tahu? Sesar geser ada 2 macam. Ayo, ada yang sudah tahu? Bentar. Nah, kayak gini. Oh, ada gambar yang lebih jelas nanti. Bentar. Nah, kayak gini. Kalau tadi kan foot wall-nya itu tempat kita berpijak. Nah, kita akan melihat hanging wall-nya. Misalkan kita berpijak di sini. Nah, kita menghadap ke arah hanging wall. Nah, hanging wall-nya itu bergerak ke arah, kalau di sini kiri, kalau ini kanan.
Nah, kalau arah hanging wall ini bergerak ke arah kanan kita, ke sini, berarti ke bawah, dia itu masih datar tapi bergerak ke arah kanan. Nah, itu disebut dengan dextral. Cara mudah ngapalnya itu dextral. Berarti dia itu baik. Yang baik-baik itu ke arah kanan. Kalau sinis, dia itu jahat atau buruk. Kalau yang buruk-buruk biasanya itu ke arah kiri. Nah, kalau misalkan itu yang untuk dextral. Nah, kalau kita berpindah pijak, misalkan kita berpijak di sini, ini akan menjadi footwall namanya. Nah, kalau kita melihat ke arah sini, berarti kanan kita akan berbalik. Kanan kita di sini, ini kanan. Nah, ini kiri. Dia masih bergerak ke arah kanan kita, ke arah sini. Ini kanan kita kalau kita melihat dari arah sini ke sini. Ini kanan, ini kiri. Jadi walaupun kita berpijak di sini ataupun di sini ataupun di sini, hanging wall-nya akan tetap bergerak ke kanan. Lalu ada foot wall. Ada sinistral. Sinistral apabila kita berpijak lalu menghadap ke hanging wall. Nah, apabila kita berpijak, kita menghadap ke hanging wall, berarti menghadap ke sini. Hanging wall-nya itu akan bergerak ke arah kiri kita. Kiri kita berarti kalau kita berpijak di sini, ini kiri, ini kanan. Dia akan bergerak ke arah kiri, ke arah sini. Nah, demikian kalau kita ngelihat dari arah sini ke arah sini. Nah, ini kiri kita berarti di sini kiri, lalu di sini kanan. Nah, dia akan bergerak di sini kanan, di sini kiri, kebalik. Ini kanan, ini kiri. Bisa ngebayangin kan? Ini kiri. Nah, dia masih bergerak ke arah kiri. Nah, ini namanya hanging wall. Itu untuk jenis-jenis sesar. Jadi ada, kalau secara garis besar ada tiga macam. Namun kalau kita bagi-bagi lagi, ada 5 macam. Yang pertama itu reverse. Yang kedua, reverse itu apabila sudutnya itu sudut footwall dan hanging wall itu lebih dari 45, dan apabila kurang dari 45 disebut dengan thrust fault. Selanjutnya itu sesar turun, lalu sesar geser, geser yang ke arah kiri disebut sinistral, lalu gesernya ke arah kanan disebut dengan dextral. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau ada boleh raise hand, langsung open mic-nya, atau boleh di chat. Ditunggu sampai 16.09. Kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke untuk gambarnya. Ini bisa dilihat. Ini normal fault. Yaitu bergesernya ke bawah, hingga wall-nya bergerak ke bawah, dan kan wall-nya tetap. Normal. Nah, untuk sesar mendatar atau sesar geser, kalau ini bergeraknya ke arah kanan, misalkan kita berpijak di sini. Nah, hanging wall itu bergerak ke arah kanan kita. Kanannya kita di sini. Ini namanya sesar geser dextral. Dextral. Sama dengan ini juga dextral, ini juga dextral. Kalau sinistral, dia akan bergeraknya ke arah kiri.
ke arah kiri, berarti ke sini dan ke sini. Nah, gerakannya. Ini disebut dengan sinistral. Sinis, jahat. Lalu, nah ini salah satu contoh sesar geser dekstral yang ada di Indonesia. Ada yang tahu namanya sesar apa yang ini? Ada yang tahu? Yang kemarin itu, ada namanya. Nah, ada yang tahu namanya? Yang kemarin mengalami pergerakan. Ini namanya sesar Semangko. Jadi sesar yang ada di Pulau Sumatera, sesarnya itu ada di daerah Bukit Barisan, di pegunungan Bukit Barisan. Nah, kalau ini sesar naik, gambar dari sesar naik, reverse dan thrust. Reverse itu tadi besaran sudutnya itu lebih dari 45 derajat. Kalau thrust itu kecil dari 45 derajat. Nah, itu untuk sesar dan juga kekar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau bisa dilanjut ke pokok bahasan yang terakhir, yaitu lipatan atau fold. Kalau nggak ada, kita lanjut ke lipatan. Lipatan sendiri adalah sebuah struktur geologi yang terbentuk apabila sebuah bahannya itu bersifat ductile atau bersifat plastis. Ibaratnya kayak plastisin, kalau dia itu diberi tekanan gayanya itu gaya stres, oh ya, lipatan itu syaratnya itu gayanya itu adalah stres, nggak harus stres, bisa juga stres, harus stres, karena strain, kalau strain dia nggak akan terbentuk lipatan. Stres, lalu plus bahannya itu bersifat ductile atau rapuh. Ductile, rapuh. Nah, lipatan itu kayak kita ngelipat kain, itu bisa terbentuk bidang-bidang atau kayak lipatan, yang ini lipatan-lipatannya. Nah, biar lebih jelas, ini gambarnya. Misalkan, ini awalnya itu datar. Nah, karena gaya stres tadi, dia akan terbentuk lipatan. Nah, kalau lipatannya itu bagian sini, ini disebut dengan daerah anticline. Nah, yang bagian bawah, yang bagian rendah ini disebut dengan lipatan syncline. Jadi kalau kayak lipatannya itu menjulang ke atas, itu disebut dengan anticline. Kalau lipatannya itu menjulang ke bawah, disebut dengan syncline. Nah, di lipatan sendiri ada beberapa bagian. Yang sering muncul di soal itu adalah hang, lalu ada crest, lalu ada limb, ada trough. Nah, hang sendiri adalah, ada yang tahu pengertian dari hang? Hang adalah lingkungan maksimum atau daerah yang menjadi daerah titik balik dari sebuah lipatan. Misalkan lipatannya itu lipatan yang agak miring. Nah, yang inilah yang disebut dengan hang. Sedangkan yang bagian paling tinggi dari sebuah lipatan itu disebut dengan crest, puncak tertinggi lipatan. Nah, kalau pada gambar di bawah di sini, itu hang dan crestnya itu sama, titiknya sama. Tapi kalau lipatannya itu lipatan rebah kayak lipatan menggantung kayak gini, itu biasanya crestnya itu adalah puncak tertingginya. Jadi kalau dibikin garis horizontal, nah garis titik tertingginya itu ada di sini, yang disebut dengan crest. Sedangkan daerah titik baliknya itu atau perputarannya itu disebut dengan hang. Nah, lalu sayap-sayap lipatannya ini disebut dengan limb, sayap lipatan. Selanjutnya itu adalah trough, lembah.
Jadi titik terendah dari sebuah lipatan. Nah, kalau titik tertinggi itu crest atau puncaknya, puncak dari sebuah kehidupan itu disebut dengan crest. Lalu titik terendah dari sebuah kehidupan disebut dengan trough. Jadi cara mudah ngafalnya, crest titik tertinggi, lalu trough titik terendah. Sedangkan high itu daerah yang menjadi titik balik kehidupannya. Misalkan kehidupannya sedang menanjak. Nah, di titik balik kehidupan ini dia akan turun kehidupannya. Ibaratnya kayak gitu. Itu untuk bagian-bagian dari lipatan. Untuk bagian lainnya mungkin bisa dibaca sendiri atau kayaknya jarang muncul di soal. Soalnya yang sering muncul itu adalah crest, high, trough, dan limb. Terutama beda antara crest dengan high. Itu untuk bagian-bagian dari lipatan. Nah, selanjutnya adalah mekanisme perlipatan. Jadi kalau agar terbentuknya sebuah lipatan, itu harus ada mekanismenya. Sama kayak kita melipat baju, ada proses-proses atau tata cara untuk melipat bajunya. Nah, di sini ada dua proses atau dua mekanisme. Yang pertama itu backlink. Backlink adalah pelipatan yang diakibatkan oleh gaya yang arahnya itu sejajar dengan permukaan pelapisan batuan. Jadi arahnya itu sejajar, horizontal dengan arah batuan. Misalkan batuannya itu kayak gini. Nah, arahnya itu dari kiri dan kanannya. Jadi sejajar. Tapi kalau bedding adalah lipatan yang diakibatkan oleh gaya yang arahnya itu tegak lurus. Misalkan bidangnya itu kayak gini. Nah, arah gayanya itu dari atas. Ini disebut dengan bedding atau bisa juga dari bawah. Kalau gayanya dari atas bisa menghasilkan lipatan syncline. Kalau sedangkan gayanya dari bawah bisa menghasilkan lipatan anticline. Untuk mekanisme perlipatan, selanjutnya adalah jenis-jenis lipatan. Yang pertama ada lipatan simetri, di mana kedua sayap lipatan itu besaran sudutnya itu sama. Jadi yang ini sama dengan yang ini. Sedangkan asimetri itu sayap lipatan atau limnya itu tidak sama besar sudutnya. Jadi ada satu yang besar, ada satu yang kecil. Itu yang asimetri. Sedangkan yang isoklinal, isoklinal itu puncak lipatannya itu berbentuk lingkaran. Jadi kalau yang ini itu bukan kayak lingkaran. Lingkaran yang kayak elips. Kayak elips kan kayak gini. Nah, bagian yang ini disebut dengan symmetrical fold. Sedangkan kalau lingkaran kan besaran lingkarannya itu sama. Sedangkan yang kalau elips dia ada yang agak runcing, ada yang agak tidak runcing. Nah, yang bagian di sini itu kayak lingkaran. Disebut dengan isoclinal fold. Sedangkan overtone fold ada lipatan yang menggantung. Jadi kalau dia hampir rebah tapi belum rebah. Kayak gini, masih menggantung. Masih ada daerah di sininya. Sedangkan rebah atau recumbent fold dia itu sudah rebah. Jadi udah kayak datar gitu lipatannya. Kayak gini, lipatannya udah datar. Nah, jadi udah terlipat-lipat kayak kain tadi, kayak gini. Kayak gini, lipatan-lipatannya. Disebut dengan recumbent atau rebah. Nah, selanjutnya itu ada chevron. Chevron ini, kalau tadi isoklinal itu berbentuk lingkaran, kalau chevron itu runcing-runcing. Bagian puncak lipatannya itu runcing-runcing. Itu yang disebut dengan chevron. Sedangkan monocline itu lipatannya itu mono. Berarti artinya satu. Berarti kayak gini lipatannya. Nah, cuman ada satu sayap. Yang ini sayapnya. Sedangkan yang satu lagi itu bukan sayapnya. Itu untuk monocline. Kalau isocline berarti lipatannya itu lipatan isocline. Ada yang tahu kayak gimana? Isoklinal. Isoklinal. Kayak gini. Yang tadi. Kayak lingkaran. Isoklinal. Jadi secara umum ada 7 jenis lipatan. Simetri, asimetri atau menggantung, rebah,
chevron, monocline, dan juga isocline. Dari 7 macam lipatan ini, ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau kita lihat secara garis besar, itu lipatannya itu kayak gini. Kalau kita lihat di lapangan. Kalau yang tadi kan gambar. Nah, kalau yang aslinya itu kayak gini. Kalau di sini, jenis lipatannya apa? Ada yang tahu? Ininya tidak sama besar. Kalau tidak sama besar, berarti disebut dengan asimetris. Ya, asimetris. Nah, kalau ini, kayak lingkaran di atasnya, berarti disebut dengan isoklinal, lipatan isoklin. Nah, kayak lingkaran disebut dengan isoklinal. Lalu kalau ini dia menggantung, belum sempat rebah tapi menggantung, disebut dengan rekumban. Nah, itu untuk materi geologi struktur. Nah, di bagian geologi, di salah satu bagian geologi juga ada yang namanya struktur sedimentasi. Jadi ada 2 macam struktur di geologi. Yang pertama itu geologi struktur, yang kedua itu struktur sedimentasi. Sampai di sini, apa ada yang mau ditanyakan? Oh ya, jangan keluar dulu ya, soalnya ini masih ada bagian kuisnya. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh disiapin pertanyaannya. Atau kita lanjut ke sesi kuisnya. Nah, kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjut ke sesi kuisnya. Kalau yang memungkinkan 2 device, bisa di 2 device. Atau kalau yang nggak memungkinkan, bisa menggunakan split layar. Jadi bisa dibuka link ini. Kahoot. Kahoot ya. Coba buka di Chrome-nya Kahoot. 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 Kahoot.it. Udah dibuka? Kahoot.it. Nah, kayak gini tulisannya. Silahkan dibuka. Udah dibuka? Ditunggu sampai 16.25. Udah dibuka semuanya? Kalau udah, bisa masukkan kode ini. Nah, yang ini. Pin gamenya. Bisa diisi dengan nama masing-masing. Di sini ada 9 partisipan. Baru 5, berarti ada 4 orang lagi.
Yuk, 3 orang lagi. Kalau yang nggak bisa boleh di raise hand. Ayo 2 lagi. Ditunggu sampai 16:27. Ada 10 soal yang bisa dikerjakan. Yang 2 lagi gimana? Apakah nggak bisa itu? Nggak bisa masuk? Nah, kok berkurang? Yang 2 lagi. Biar bisa dimulai. Nah, kalau nggak ada tambahan, kita mulai ya. Siap? Nah, soalnya ada di layar. Nah, jawabannya bisa dipencet di device masing-masing. Jadi, soalnya itu ilmu yang mempelajari bentuk arsitektural kulit bumi serta gejala-gejala yang menyebabkan pembentukannya disebut dengan geologi struktur, struktur geologi, geologi, atau geomorfologi. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Jadi di sini poinnya ditentukan berdasarkan benar-benarnya lalu kecepatan menjawabnya. Jadi lebih cepat jawab, lebih banyak skornya. Soal yang kedua. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Contoh struktur epigenetik di bawah ini adalah A. Fold, B. Laminasi, C. Phloem, D. Broadcast. Epigenetik.
Yang belum jawab, waktunya 8 detik lagi. Jawabannya false. Lanjut ke soal berikutnya. Tekanan yang terjadi akibat adanya gaya yang menekan persatuan luas disebut dengan menekan. Disebut dengan baru 3 orang yang menjawab. Nah, jawabannya itu stres. Kalau strain itu tadi regangan, bukan tekanan. Kita lanjut ke soal nomor 5. Jika satu bahan yang bersifat brittle terkena gaya stres, cenderung akan membentuk A. Kekar, B. Lipatan, C. Join, D. Patahan. Silahkan dijawab. Wah, jawabannya itu patahan. Karena brittle itu sifatnya itu keras. Kalau ditekan atau mendapat gaya stres, dia akan cenderung patah. Lanjut ke soal nomor 6. Jenis deformasi yang menyebabkan suatu bahan atau batuan terbagi menjadi beberapa bagian. Seperti pada gambar di bawah ini. Nah, disebut dengan A. Deformasi homogen, B. Deformasi heterogen, C. Initial state, D. Deformasi patahan. Ya, jawabannya itu heterogen. Kalau yang homogen itu dia akan cenderung masih tetap menjadi satu kesatuan batuan. Kita lanjut ke soal nomor 7. Soalnya jenis deformasi apabila satu bahan mengalami pertambahan volume disebut dengan deformasi A. Dilatasi, B. Translasi, C. Rotasi, D. Distorsi. Yang berubah itu volumenya. Yang masih ingat? Nah, jawabannya itu dilatasi. Kalau translasi itu posisinya berubah. Kalau rotasi itu arahnya yang berubah.
Nah, kalau distorsi, ada yang masih ingat apanya yang berubah? Yang berubah itu bentuknya. Lanjut ke soal nomor 8. Nida masih yang paling tinggi poinnya. Jenis kekar pada gambar di bawah ini adalah ayo dijawab. Jawabannya itu columnar join. Cuman satu orang yang benar. Nida masih yang paling tinggi. Soal ke-9. Nah, jenis patahan pada gambar di bawah ini adalah sesar, lihat arah gayanya, lalu lihat footwall sama hanging wall-nya. Jawabannya itu sesar normal, bukan sesar naik. Kita lanjut. Puncak tertinggi suatu lipatan disebut, soal terakhir, hati-hati. Jangan salah, soalnya mirip. Nah, jawabannya itu crash. Hang adalah titik balik dari sebuah lipatan. Nah, jadi nilai tertinggi adalah Nilda, lalu XXQ, lalu Zahira. Nah, kalau mau lihat jumlah benarnya, nah ini untuk jumlah benar masing-masingnya. Nilda 80%, lalu XXQ, Zahira, Septia, Yumna, Masya, lalu Dedi. Nah, mungkin sekian untuk materi hari ini. Oh ya, sebelum keluar, itu link feedbacknya bisa diisi sama bisa foto bareng dulu. Silahkan dinyalakan kameranya.
Ayo, silakan dinyalakan kameranya.